Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Panji Komara dengan NIM 164-25250 dari Fakultas Pertambangan dan Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang sudah saya lakukan bersama dengan kawan-kawan saya yang lain, yaitu mengenai pengoptimalan sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu mengapa kami memilih topik ini, yaitu kondisi lingkungan Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar terkait timbulan sampah yang mencapai lebih dari 36 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah plastik memberikan kontribusi terbesar kedua, yakni sebesar 19,53%. Sebagai institusi yang menerapkan konsep Green Campus dengan cakupan lahan hijau mencapai 82%, ITB Jatinangor berkomitmen menekan penggunaan plastik sekali pakai melalui inovasi teknologi ITB Water Refill Station. Penyediaan fasilitas ini bukan sekedar inovasi, melainkan upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air minum yang layak dan aman, yang juga menjadi target utama dalam poin ke-6 SDGs mengenai air bersih dan sanitasi. Namun dalam praktiknya, sistem yang ada saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang membuatnya belum bekerja secara optimal bagi mahasiswa. Permasalahan utama terletak pada aspek teknis dan aksesibilitas. Secara teknis, sistem pengisian air menggunakan mekanisme timer selama 10 hingga 15 detik yang tidak fleksibel, sehingga air seringkali terbuang sia-sia jika wadah pengguna sudah penuh. Selain itu, persebaran titik refill masih belum merata karena hanya tersedia di 2 titik, dengan hanya satu lokasi yang berada di area padat mahasiswa. Keterbatasan ini menyebabkan antrian panjang yang sering kali menutupi akses jalan dan mengganggu mobilisasi di antara gedung kuliah umum atau GKU, yaitu GKU 1 dan 2. Oleh karena ini, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan merumuskan model optimasi yang lebih baik. Tujuannya adalah menciptakan sistem refill air minum yang tidak hanya efektif dan efisien dari segi penggunaan air, tetapi juga mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademika di ITB Kampus Jatinangor. Kemudian terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana sistem refill air minum yang optimal di kampus ITB Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem refill air minum bisa optimal bagi mahasiswa. Yang selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Metodenya yaitu berupa metode deskriptif. Kemudian untuk pengumpulan datanya terdapat 3, yaitu yang pertama adalah studi kepustakaan, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Kemudian bab 2 adalah teori dasar. Kita mengambil dari pendapat oleh para ahli, yang mana terdapat ada optimalisasi, yaitu yang selanjutnya adalah air minum, yang ketiga adalah standar baku air layak minum, dan yang keempat adalah sistem pengolahan air minum. Kita mulai dari optimalisasi terlebih dahulu. Menurut Nurrohman 2017, optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja unit kerja atau pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, guna memperoleh kepuasan dan keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian air minum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selanjutnya adalah standar baku air layak minum. Menurut WHO, air yang aman untuk diminum harus memenuhi standar di beberapa aspek, seperti aspek mikrobiologi, yaitu bebas dari bakteri patogen, virus, protozoa, dan mikroba lainnya. Kemudian kimia, bebas dari komponen kimia berbahaya. Yang selanjutnya adalah radiologi, bebas dari paparan radionuklida berbahaya. Dan yang terakhir adalah penerimaan, yaitu rasa, bau, dan penampilan. Kemudian yang keempat adalah sistem pengolahan air minum. Mengutip dari jurnal oleh Syaukiah dan kawan-kawan 2017,
proses pengolahan air tanah hingga menjadi air yang layak minum dijabarkan oleh 3 langkah. Yang pertama adalah aerasi. Aerasi adalah proses penghilangan gas-gas berbahaya yang menyebabkan rasa dan bau pada air. Aerasi berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dan menghilangkan gas-gas berbahaya dalam campuran air. Selain itu, aerasi juga berfungsi menghilangkan logam-logam dalam kandungan air seperti mangan dan besi. Proses aerasi menggunakan alat bernama tray aerator. Kemudian yang kedua adalah filtrasi. Pada tahap filtrasi disebut juga penyaringan, yaitu proses pemisahan partikel dari cairan dengan medium penyaring. Filtrasi dapat dilakukan dengan salah satunya adalah sand filter, yaitu proses filtrasi dengan pasir kuarsa sebagai medium penyaring, berfungsi menghilangkan kandungan alga dalam air. Selain itu, proses filtrasi juga dapat dilakukan dengan carbon filter, yaitu proses memanfaatkan media berupa pasir, silika, dan zeolit dengan perbandingan 2:3. Dan yang ketiga adalah tahap adsorpsi, adalah proses pengikatan mineral yang disebut adsorbat dengan material pengikat yang disebut adsorben. Proses ini memanfaatkan prinsip gaya kohesi dan adesi antara adsorbat dan adsorben. Pada proses pengolahan air, proses ini bermanfaat untuk menghilangkan zat pengotor dengan mengikatnya pada suatu adsorben untuk kemudian dihilangkan dari kandungan air. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 3 mengenai pembahasan. Yang pertama adalah sistem refill air minum yang optimal di kampus ITB Jatinangor. Sistem refill air minum yang optimal di kampus ITB Jatinangor mengandalkan teknologi IGW membran ultrafiltrasi berbasis gravity driven ultrafiltration GDU yang mengintegrasikan 4 tahapan proses dalam satu alat. Mulai dari filtrasi karbon aktif untuk menghilangkan bau, penggunaan membran hollow fiber 50 nanometer dengan lapisan nanopartikel zinc oksida sebagai agen antibakteri hingga tahap akhir biokeramik untuk disinfeksi dan pengembalian mineral penting. Keunggulan utama sistem ini terletak pada efisiensi energinya yang tinggi, low energy, karena memanfaatkan gaya gravitasi tanpa memerlukan pompa listrik besar, namun tetap mampu menghasilkan air yang memenuhi standar baku mutu fisik, bakteriologis, dan kimiawi. Keberadaan fasilitas ini menjadi solusi krusial bagi sekitar 8.000 mahasiswa yang mendapatkan akses air minum gratis yang aman dan sehat, sekaligus mendukung implementasi konsep Green Campus melalui pengurangan sampah plastik sekali pakai di lingkungan universitas. Selanjutnya adalah pengoptimalan sistem refill air minum bagi mahasiswa. Sistem refill air minum di ITB Jatinangor merupakan fasilitas krusial bagi mahasiswa yang pengoptimalannya bergantung pada 2 aspek, yaitu perawatan rutin dan lokasi mesin. Mesin yang menggunakan teknologi ultrafiltrasi bertenaga gravitasi ini memang memiliki karakterisasi perawatan. Namun pemanfaatan berkala tetap wajib dilakukan untuk mencegah kerusakan sistem filtrasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen. Sebagai langkah preventif, penyertaan kontak darurat atau call center pada setiap mesin sangat diperlukan agar kendala teknis dapat segera ditangani. Selain itu, efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh lokasi penempatan yang harus dipusatkan di area dengan intensitas kegiatan mahasiswa yang tinggi, seperti GKU 1, GKU 2, dan tower building, untuk mempermudah jangkauan serta memastikan fasilitas tetap terpantau dengan baik dibandingkan lokasi yang jauh dari aktivitas mahasiswa seperti area rektorat. Kemudian yang terakhir adalah simpulan dan saran. Yang pertama adalah memodifikasi sistem keran pada mesin refill dari sistem timer statis menjadi sistem sensor atau tombol tekan manual. Yang kedua, penambahan titik water refill station di area dengan konsentrasi mahasiswa tinggi. Dan yang terakhir adalah penyediaan layanan pengaduan call center yang responsif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.